Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang cantik dan ganteng? Kangen gak sama ibu? Dengar suaranya aja ya kali ini. Oke, ini adalah pertama kali kita daring pelajaran matematika. Siap ya? Kemarin kita sudah bahas matriks. Sekarang bab selanjutnya adalah bab 2, kan kita bahas tentang bunga, pertumbuhan, dan peluruhan. Nanti kita situ menghitung bunga, bukan bunga yang ada di taman ya, tapi bunga bank. Nanti kita akan bahas, oke? Pengertiannya dulu. Nah, ini yang pertama, jadi bunga itu ada dua, ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang akan ibu bahas pertama kali adalah bunga tunggal. Oke? Apa sih bunga tunggal? Ini bunga tunggal. Maaf. Nah, bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap jangka waktu tertentu yang dihitung berdasarkan modal awal. Nah, ini rumusnya. B sama dengan M dikali P per 100 dikali N. Nih, keterangannya adalah B itu adalah bunga, M itu adalah modal, P itu adalah suku bunga pada setiap periode dalam bentuk persen, dan N adalah banyaknya periode. Untuk suku bunga harus diingat di sini, nanti perhatikan apakah suku bunganya dihitung per bulan, per tahun, per semester, atau apapun itu harus sama dengan banyaknya periode. Jadi misal kalau suku bunganya diketahui per tahun, maka nanti harus mencari N-nya, atau N-nya itu harus juga per tahun. Kalau suku bunganya per bulan, yang ditanyakan berapa tahun dia menabung, maka harus diubah terlebih dahulu. Jadi N-nya harus diubah menjadi bulan, atau bulannya diubah, atau persentase suku bunganya diubah. Begitu ya. Jadi harus sama, suku bunga dengan banyaknya periode harus sama. Jadi tidak ada yang satunya bunga, yang satunya bulan tapi periodenya tahun. Itu tidak harus sama. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita mencari modal akhir setelah periode ke N atau MN. Ini modal akhir. Tadi kita mencari modal awal ya, M itu. MN adalah modal akhir. Kemudian, nih rumusnya adalah MN sama dengan M plus B. Apa itu M? Tadi udah ya. Ini B itu adalah bunga, M itu adalah modal. Jadi ditambahkan setelah kita mencari berapa bunganya dengan rumus tadi, maka substitusikan ke rumus MN ini. Modal awalnya berapa ditambah bunga yang tadi sudah kita cari. Oke, contohnya gini. Contoh yang pertama. Andi menabung di bank sebesar 4 juta rupiah dengan suku bunga tunggal 5% per tahun. Berapa jumlah tabungan Andi setelah 6 tahun? Nah, perhatikan. Di situ bunga tunggalnya 5% per tahun. Yang ditanyanya juga setelah berapa tahun. Sudah sama ya. Jadi kita tidak perlu mengubah lagi. Jadi harus sama-sama sudah per tahun dua-duanya. Oke, biasakan tulis diketahui. M itu 4 juta modal awal 4 juta rupiah. P itu adalah suku bunga 5% per tahun. N-nya ada 6. Oke. Yang ditanya adalah MN atau jumlah tabungan akhir. Oke, ini jawabannya. Oke. B sama dengan M dikali P per 100 dikali N. Maka nih M-nya masukin 4 juta dikali P-nya 5, tadi 5% kan ya. Jadi 5 per 100 dikali 6. Nah, hasilnya jadi 40.000. Dari mana 40.000? Itu 4 juta dibagi 100. Jadi 40.000 dikali 30. 30 didapat dari 5 dikali 6. Maka hasilnya 1.200.000. Ini bunganya. Oke, lanjut ke MN, karena yang ditanya adalah jumlah tabungan setelah 6 tahun.
Maka MN sama dengan 4 juta modal awal, 4 juta ditambah bunga 1.200.000, maka jadinya 5.200.000. Jadi jumlah tabungan Andi setelah 6 tahun adalah 5.200.000 rupiah. Oke, paham? Kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung japri ke ibu ya. Sekarang kita lanjut. Sekarang contoh, sebentar. Contoh kedua. Nah, ini dia. Kelihatan? Koperasi simpan pinjam memberikan suku bunga tunggal sebesar 2% per semester kepada setiap anggota yang menabung. Rina menabung sebesar 6 juta rupiah. Setelah periode tertentu saldonya menjadi 6.900.000. Oke, sekarang kita jawab dari pertanyaan tadi. Nah, B sama dengan MN dikurang M. Jadi mencari bunga kalau diketahui jumlah modal akhir itu langsung saja dikurangi modal akhir dikurangi modal awal. Tadi modal akhirnya adalah 6.960.000 dikurang 6 juta, maka hasilnya 960.000 rupiah. Oke, setelah bunganya didapat, nah kita masuk lagi nih ke rumus B sama dengan M dikali P per 100 dikali N. B-nya itu adalah tadi sudah dapat 960.000, kemudian M-nya modalnya tadi 6 juta dikali P-nya itu 2% atau 2 per 100 dikali N. Sekarang kita mencari periode, jadi N yang kita cari. Nah, sudah dapat nih 960.000 sama dengan 120.000 N. Itu 6 juta dibagi 100 itu 0 ilangin 2 ya. 0-nya hilang 2, jadi 6.000 dikali 60.000 dikali 2. Hasilnya 120.000 dikali N. Nah, maka N-nya 960.000 dibagi 120.000. Hasilnya 8. Jadi, lama Rina menabung adalah 8 semester. Nah, tadi kan diketahuinya per semester ya. Jadi, ini adalah 8 semester. Tapi kalau nanti misalkan kalau pilihan ganda tidak ada per semester diubah, satu semester itu adalah 6 bulan. Maka kalau 8 semester itu berapa? Tinggal kita ubah saja dari semester ke tahun. Jadi 4 tahun gitu ya. Terusnya paham. Kemudian kita lanjut. Nah, ayo berlatih. Kita latihan ya. Nanti siapkan buku tulisnya. Ini ada biasa hiburan. Kayaknya ibu tidak kasih PR. Ini harus dikerjakan dalam waktu 15 menit. Langsung jawabannya foto, kirim foto ke ibu. Japri langsung ke nomor ibu. Tulis nama dan kelas. Oke, tidak ada namanya ibu nggak nilai. Oke, ini soalnya, perhatikan. Waktunya 30 menit aja ya. Nah, Anis menabung di bank sebesar 2.250.000 dengan suku bunga tunggal 3% per tahun. Berapakah saldo tabungan Anis setelah 18 bulan? Nah, di situ berbeda ya, ada tahun, tapi yang ditanya adalah bulan, jadi harus diubah dulu. Kemudian nomor 2, Dimas menabung sebesar 10 juta rupiah dengan suku bunga tunggal 2% per bulan. Jika tabungan Dimas menjadi 13.600.000 rupiah, berapa lamakah Dimas menabung? Oke, ini dicatat. Kemudian kamu tulis jawabannya di buku latihan, kemudian foto dan kirim fotonya ke nomor WhatsApp ibu. Oke, sertakan di atasnya ditulis nama dan kelas. Nanti ibu langsung nilai jawabannya. Harus pakai cara. Oke, waktunya 30 menit dari sekarang sebelum pergantian jam. Harus sudah selesai latihannya. Jadi tidak ada PR, semua harus dikerjakan langsung. Oke ya, paham ya? Oke, ini kalau sudah dicatat. Oke, terima kasih. Jadi pertemuan hari ini cukup. Kita bahas hanya bunga tunggal. Kalian pelajari. Kalau memang belum paham bisa ditanyakan, japri langsung ke ibu.
banyak lah ya sekarang, bisa lihat YouTube atau lihat Google, itu bisa kalian cari. Pokoknya sebelum jam pelajaran berakhir, tugas harus sudah dikumpulkan dengan cara memfoto kemudian japri ke nomor ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.